masih membahas siapa yang nanti akan kuat untuk manggung di Pilkada Jawa Tengah. Tadi saya sempat bertanya kepada analis politik dari Universitas Diponegoro, Pak Teguh Yuwono, bahwa sebenarnya ada sejumlah nama yang beredar saat ini untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Tapi kita belum tahu sebenarnya sosok seperti apa sih yang menjadi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah saat ini di era modern saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat kasus di Jawa Tengah, sebetulnya problem berat di Jawa Tengah itu sebetulnya disparitas pembangunan, pemerataan pembangunan. Tadi yang dikatakan Mas Ciko itu benar bahwa kemiskinan menjadi masalah, tetapi kemiskinan itu berada pada titik tertentu yang tidak merata. Jadi ada daerah yang sangat cepat berkembang, ada daerah yang sedang berkembang, bahkan ada yang banyak tertinggal. Yang jadi masalah, yang tertinggal itu sekitar 70%, sementara yang sedang itu sekitar 10-20%, sementara yang maju itu hanya sekitar 5-10. Jadi pusat-pusat itu hanya ada di Solo, hanya ada di Semarang, hanya ada di yang sebelah barat, ada di Tegal dan sekitarnya. Sementara yang selatan-selatan ini cukup tertinggal. Jadi kemiskinan di jalur tengah juga cukup tertinggal. Jadi sebetulnya kalau dari perspektif pembangunan, sosok gubernur apa yang dimimpikan di Jawa Tengah adalah yang bisa melakukan percepatan secara bersamaan. Ada semacam ada semacam pola atau model yang memungkinkan orang bergerak bersama gitu loh. Artinya apa? Ada daerah yang bisa maju bersama, ada daerah yang bisa melakukan percepatan secara bersama-sama. Ini yang jadi masalah. Jadi itu betul dari kemiskinan, tetapi pemerataannya itu tidak imbang sekali. Baik, sebelum saya ke Bung Ciko, ini sepertinya Pak Doli mau take off. Saya tanya dulu ke Pak Doli nih. Kalau gitu Pak Doli, melihat tadi kriteria-kriteria ataupun yang diutarakan oleh Pak Teguh tadi, kebutuhan masyarakat Jawa Tengah seperti yang dipaparkan. Ini yang pas yang mana dari 3 nama yang sedang digodok Partai Golkar kira-kira? Ya, kalau dilihat proses ini sampai tahap sekarang kita sudah punya 3 nama, sebetulnya kita sudah menganggap 3 ini cukup punya kapasitas. Untuk tiga-tiganya memenuhi kebutuhan gitu ya. Untuk kita proses pada tahap berikutnya. Ya, walaupun nanti kan kita akan uji ya soal apakah kapasitas itu punya daya akseptabilitas oleh masyarakat atau tidak, itu kan nanti akan kita uji di survei pertama, kedua, dan ketiga. Kita kan dari survei ini yang pertama sudah berjalan. Nah, jadi kan kita juga punya subjektivitas ya, terhadap 3, 4 atau 5 nama. Tetapi kan pada akhirnya yang menentukan itu kan rakyat Jawa Tengah. Nah, apakah pandangan kita sama atau tidak? 3 tokoh yang sedang kita godok ini punya kapasitas di mata mereka, itu yang akan kita uji. Makanya mereka kan sekarang kita minta untuk bersosialisasi, menyampaikan visi misinya, nanti program apa yang mereka akan sampaikan, dan seterusnya. Ya, baik. Pak Doli sepertinya sudah harus take off ya Pak Doli ya. Ini saya juga ada kendala komunikasi juga, sudah mau take off. Jadi sepertinya harus saya sudahi dulu untuk Pak Doli. Terima kasih Pak Doli sudah bergabung pagi hari ini, menyempatkan diri. Safe flight ya Pak ya sampai tempat tujuan. Sehat selalu Pak Doli. Yuk, sama-sama. Ya, saya ke Bung Ciko nih. Bung Ciko, menarik ketika tadi ada sosok-sosok yang diutarakan oleh kriteria sosok ya, kebutuhan masyarakat Jawa Tengah terhadap sosok-sosok ini yang diutarakan oleh Pak Teguh. Nah, kira-kira dari banyak kader PDI Perjuangan yang dipercaya juga masih menjadi, sebenarnya Jawa Tengah masih jadi kandang lah dari PDI Perjuangan. Itu yang paling pas ke nama-nama siapa aja nih, Bung Ciko? Saya rasa yang saya sebutkan tadi ada 4 nama ya yang utama ya, bahkan mungkin akan ada lebih lagi ya. Kita juga nggak tahu nanti di DPP tentunya pada akhirnya ini kan menjadi juga bagian dari keputusan akhir yang akan diambil oleh Ketua Umum, dan seperti yang sebelumnya PDI Perjuangan selalu patuh dan selalu akan bergerak untuk siapapun yang akan dipilih nanti sebagai calon kepala daerah. Nah, tapi kalau kita sebut seperti Mas Bambang Pacul yang sudah beberapa kali, saya rasa ini yang kelima kalau nggak salah menjadi anggota DPR dengan dapil Jawa Tengah, ya kan, juga
Mas Hendral yang pernah jadi wali kota Semarang, ada juga Bu Sri Mulyani, Bupati Klaten, dengan Pak Rufma yang Ketua DPRD. Artinya mereka semua sangat memahami problem-problem yang ada di Jawa Tengah, yang khususnya yang disampaikan oleh Pak Teguh Yuwono tadi, disparitas pembangunan. Saya sangat sepakat terkait itu. Memang ada daerah yang sedikit tapi begitu maju, tapi juga jurangnya atau gapnya dengan yang lain masih terlalu jauh, dan ini juga harus menjadi perhatian. Dan saya rasa keempat tokoh yang saya sebut tadi, dan mungkin akan ada tokoh-tokoh lain yang kita juga belum tentu Bu Risma nggak maju juga di Jawa Tengah. Nah, ini kan juga ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Artinya siapapun yang akan diusulkan dari internal kader, ini semua mempunyai rekam jejak, pengalaman, dan juga memahami birokrasi, administrasi, keuangan, penganggaran, dan lain-lain yang terkait dengan semua yang terkait dengan apa yang harus dilakukan di pemerintahan daerah. Jadi sebenarnya kami mempunyai masalah dalam tanda kutip, artinya sesuatu hal yang positif. Masalahnya adalah begitu banyak kader kami yang kami anggap mumpuni dan mampu untuk membangun Jawa Tengah. Oke, ini saya bertanya dalam konteks dinamika mesin politik saat ini. Sebenarnya Bung Ciko, kalau menurut Anda, apa sih yang membuat Jawa Tengah saat ini berbeda dan akhirnya banyak publik menganggap bahwa suara PDI Perjuangan di kandang banteng ini tergerus? Kira-kira apa sih yang faktor yang membuat berbeda dari pilkada di Jawa Tengah sebelumnya? Saya rasa kalau kita bicara soal pemilu legislatif, kami masih menjadi juara ya di Jawa Tengah. Tidak terlalu banyak perubahan di situ. Tapi kembali lagi, memang yang agak menjadi tantangan ketika menghadapi pilkada Jawa Tengah kali ini, bahwa incumbent ini, walaupun kami begitu banyak memiliki kepala daerah, tingkat bupati maupun wali kota, tidak sedang menjabat karena sudah diganti oleh PJ-PJ. Nah, ini yang memang jujur saja akan menjadi tantangan. Yang berbeda dengan ketika memenangkan Pak Ganjar Pranowo misalnya di Jawa Tengah gitu ya. Jadi masih ada semacam kekuatan-kekuatan dari kepala daerah untuk dapat berkampanye dan lain-lain untuk membantu pemenangan. Tapi itu nggak ada masalah. Terkait dengan Jawa Tengah, kami masih meyakini bahwa kandang banteng ini masih solid. Dan tentu dengan daya upaya yang luar biasa, apalagi dengan kekalahan di pemilu presiden kemarin, ini justru yang membuat banteng itu semakin kuat. Banteng ini kalau terluka ini kan menggeliat dan akan semakin keras bertarung, dan tentu insya Allah akan menyebut kemenangan. Nah, ini menarik, saya jadi ingin membahas juga soal penjabat kepala daerah ini yang sebenarnya kalau boleh bisa dikatakan ini berada di bawah kendali pemerintah pusat begitu ya. Ini konteks Pilpres kemarin juga banyak sekali kan keluhan dari PDI Perjuangan soal PJ-PJ ini yang menggerakkan mesin politik, meskipun mereka ini adalah birokrat yang ditempatkan di daerah gitu. Sejauh ini melihat penjabat kepala daerah khususnya ada di Jawa Tengah dengan kekuatan mesin politik PDI Perjuangan saat ini, masih bisa mengimbangi ya Pak Bung Ciko ya? Masih atau tidaknya kan kita akan lihat nanti. Tapi prinsipnya dalam tanda kutip harus bisa, dan harapan kami tentu kejadian-kejadian yang tidak baik dan tidak patut untuk diulangi lagi yang terjadi pada pemilu dan pilpres kemarin, kami harap tidak akan terulang lagi. Dan ini mohon maaf ya, tadi dikatakan oleh Radi bahwa ini adalah keluhan dari PDI Perjuangan, tapi saya juga bisa mengatakan bahwa ini adalah fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Kalau kita bicara soal pelanggaran dan cawe-cawe penguasa kan ini juga bahkan disebut oleh hakim-hakim konstitusi di dissenting opinion. Jadi ini artinya suatu hal yang disinggung, artinya ini sesuatu yang ini realita yang ada, dan harapan kami ini tidak akan terulang demi majunya dan sehatnya demokrasi. Ya. Saya juga minta pendapat Pak Teguh nih, melihat posisi penjabat kepala daerah Pak yang ada di Jawa Tengah. Ini bagaimana sejauh ini? Termasuk juga kan saat ini Gubernur Jawa Tengah ya, ini adalah penjabat begitu yang dijabat oleh Pak Nana Sujana. Ini secara politis posisinya seperti apa Pak menghadapi Pilkada Jawa Tengah menurut pandangan Anda? Kalau secara politik sebetulnya yang penting itu adalah kemampuan para kandidat di dalam merayu rakyat.
Oke. Karena pilihan terakhirnya itu bukan di PJ, bukan oleh siapapun, tetapi rakyat yang berkuasa. Vox populi, vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi saran saya untuk Mas Ciko adalah kita rayu rakyat, kita backup rakyat, karena pilihan ada di mereka. Jadi orang dikenal, orang kemudian dicintai oleh rakyat, itu yang akan dipilih. Jadi ketika orang sudah dibangun dengan sebuah loyalitas politik, sebuah loyalitas pilihan yang besar, begitu dia tertimpa angin sekalipun, dia tidak akan berubah pilihan. Justru sekarang menurut saya tugas kandidat, tugas partai politik yang bertarung adalah memastikan bahwa pilihan-pilihan yang dipilih oleh rakyat itu pilihan-pilihan yang tidak tergoyahkan. Nah, karena apa? Saya melihat ada kekuatan-kekuatan besar ya yang terjadi sekarang ini yang merubah orang dalam pilihan. Medsos misalnya. Kita tidak sadar ya bahwa kemarin pemilu kita, pilpres kita, itu hampir 50-60% itu orang-orang muda loh yang bertarung. Betul. Mereka yang bermain di medsos. Mereka, karena apa? Dengan jangkauan sekian juta orang, sekian ratus juta orang, bahkan di Jawa Tengah sekian puluh orang, itu yang bisa menembus itu adalah medsos. Kalau kita silaturahmi ke 35 kabupaten kota, ke sekian ribu desa, kelurahan di Jawa Tengah, nggak akan nembus itu dalam waktu setahun atau dalam waktu sekian bulan. Yang bisa ditembus itu adalah menggunakan media politik, menggunakan model-model yang kemudian rakyat akan memberikan simpati kepada kandidat. Bahkan kalau ini bisa dilakukan, saya kira ini target yang perlu didorong. Jadi soal kemudian ada intervensi lain ke kota lain, saya kira kalau rakyatnya sudah terikat itu saya kira kok sulit ya dipermainkan itu. Saya kira ini menurut saya poinnya kembali ke rakyat, karena vox populi vox Dei itu tidak bisa ditolak gitu di dalam politik kita. Jadi kekuatan partai politik untuk dan juga sosok ya yang diusung partai politik di Pilkada Jawa Tengah untuk merebut hati rakyat, kuncinya di situ, bukan kuncinya di situ. Meskipun ada iming-iming gitu ya nanti kalau ke depannya. Mas Adi. Ada dua sos, satu medsos. Oke, gimana Bung Ciko, silakan. Ya. Ada dua sos yang bisa merebut hati rakyat, satu medsos, satu bansos. Oke. Ini jadi satu anomali ketika kalau memang nanti kalau partai politik ataupun mesin politik tidak bisa merebut hati rakyat dan mendorong sosoknya untuk bisa dicitrakan berada di barisan rakyat, ya ini juga agak anomali untuk kita mengatakan bahwa PJ itu tidak berpengaruh. Jadi berpengaruh juga gitu kira-kira. Nah, kalau saya tanyakan soal ini juga, saya kemarin menyimak pernyataan Mas Hasto nih, saya ke Bung Ciko ya. Bung Ciko, kemarin Mas Hasto bilang kalau dalam konteks pilkada ngomongin kerjasama politik gitu, PDI Perjuangan tidak maulah dengan partai-partai politik yang orientasinya haus kekuasaan. Nah, saya tertarik dengan pernyataan Mas Hasto itu. Kira-kira kalau di Jawa Tengah, partai-partai mana saja yang tidak masuk dalam kriteria haus kekuasaan itu? Belum ada yang kita lihat dari situ terkait itu ya. Tapi kan ini kan suatu hal yang menurut saya juga partai-partai manapun akan sebenarnya dalam hatinya akan mengatakan hal yang sama. Itu kan suatu hal yang normatif apa yang disampaikan Mas Hasto. Bahwa kami tidak akan bekerja sama dengan partai yang ingin melanggar konstitusi, dan tidak menjunjung tinggi demokrasi atau supremasi hukum atau mempermainkan hukum dan lain-lain. Saya rasa ini pernyataan normatif. Kalau kita bicara partai politik yang ada di Indonesia, saya rasa dan harapan kami semua tentunya tidak ada yang seperti itu. Jadi ini pernyataan yang normatif disampaikan oleh Pak Hasto, cuman mungkin diksi yang dipilih adalah diksi yang negatif. Kalau kita balik diksinya kan sebenarnya artinya sama aja, kita hanya akan bekerja sama dengan partai-partai yang menjunjung tinggi demokrasi dan konstitusi kan gitu. Jadi intinya saya rasa ini juga diinginkan oleh semua partai. Pada prinsipnya PDI Perjuangan untuk pilkada ini di 2024 di 545 kabupaten kota maupun provinsi ini total, kita terbuka untuk menjalin kerjasama dengan partai manapun dan terkait dengan calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah manapun yang utamanya tentunya menjunjung tinggi ideologi kita, ideologi Pancasila, kebinekaan dan juga kerakyatan. Nah, ini aja yang menjadi concern kami. Dan ke depan harapan kami kita dapat bekerja sama dengan banyak partai untuk tentunya membangun Indonesia yang tidak mudah. Ya, saya percaya tantangannya juga lebih berat gitu ya Jawa Tengah, karena tadi sempat dibahas juga oleh
Bung Ciko bahwa disparitas Bung Ciko dan Pak Teguh ya, disparitas strata masyarakat di Jawa Tengah ini yang menjadi permasalahan. Nah, terakhir ke Pak Teguh, kalau saya tanyakan soal konfigurasi politik, konfigurasi partai politik, tadi Bung Ciko mengatakan sekarang pernyataan-pernyataannya masih normatif, tapi kalau saya tanya ke outsider seperti Pak Teguh ini, terutama analis politik dari kampus gitu, melihat konfigurasi partai politik yang pas di Jawa Tengah untuk PDI Perjuangan, kira-kira dengan siapa nih? Ya, saya kira kalau dilihat dari peta politik ya, ini feeling saya tuh paling di antara 2 atau 3 pasangan ya. Kalau lebih dari 3 pasangan saya kira kok sulit ya, karena kalau kita lihat sebetulnya power kekuatan parpol kita itu kan satu power ada di PDI Perjuangan, kemudian ada di PKB, kemudian ada di Gerindra. Di mana PKB, Gerindra dan Golkar ini kan walaupun punya calon, mereka kan tidak bisa mencalonkan sendiri. Sebetulnya PDI Perjuangan bisa aja sendirian, tetapi di dalam cita-cita politik ini kan hampir tidak mungkin seorang partai politik sendirian bisa memenangkan pemilihan. Tentu PDI Perjuangan mungkin akan berkoalisi dengan partai-partai yang dipandang akan memiliki pengaruh menaikkan elektabilitas kandidat. Jadi percuma misalnya bekerja sama dengan partai-partai yang kira-kira malah menurunkan elektabilitas, itu hampir tidak mungkin. Nah, sementara partai-partai yang lain yang kira-kira suaranya tidak mencukupi, kursi tidak mencukupi untuk mengusung, dia harus berkoalisi dengan partai-partai lain seperti PKB, Gerindra, Golkar ini kan tidak bisa mengusung sendiri, dia harus melakukan, termasuk pertanyaan soal Raffi ini. Raffi ini kan tidak punya basis politik. Apakah misalnya mengusung Diko Raffi ini misalnya, apakah kemudian Golkar tidak membutuhkan partai lain atau membutuhkan pemahaman partai lain bahwa wakilnya dari Raffi. Kemudian begitu juga dengan PDI Perjuangan, walaupun bisa mencalonkan sama-sama dari kader PDI Perjuangan, tentu hampir tidak mungkin ya, misalnya dua-duanya cagupnya kader PDI Perjuangan, kemudian wagubnya PDI Perjuangan. Ini anomali ya, hampir tidak mungkin. Nah, tentu akan mencari figur-figur di luar itu yang bisa menambah elektabilitas, karena politik itu kan the fight of power ya. Jadi saya kira yang disampaikan Mas Ciko tadi, Pak Hasto, itu sebetulnya sesuatu yang wajar saja dalam politik itu. Justru partai-partai politik memang harus bersiap dengan semua resiko pertarungan ya. Memang ini pola-pola yang berbeda ya antara pileg dengan pilkada dengan pilpres. Nah, justru karena berbeda itu, belajar dari banyak pengalaman. Ya, Pak Teguh, sepertinya ada kendala komunikasi dengan Pak Teguh. Tapi yang saya tangkap tadi dari Pak Teguh bahwa tentu akan semakin dewasa ya, akan semakin pintar, mempola dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hanya kurang kok itu, karena kadang-kadang tokoh juga tidak menjamin bisa membuat dia kemudian digabung dengan orang lain, 2 tokoh itu menjadi naik. Karena kadang-kadang politik itu 1 tambah 1 enggak sama dengan 2 gitu loh. Di sini kayaknya kuat, di sini kayaknya kuat, tapi begitu digabung kok tidak kuat gitu loh. Nah, ini saya kira yang teman-teman harus diperjuangkan, harus dipikirkan bahwa pola-pola ini penting dilakukan. Koalisi ini tidak bisa dihindari, kerjasama nggak bisa dihindari. Karena tidak ada yang kemudian sendirian memenangkan pemilihan dengan proses-proses yang begitu hiruk-pikuk dan sangat ruwet di dalam proses lobby-lobby politik ini. Saya kira itu poinnya. Ya, jadi PDI Perjuangan pun punya kepentingan untuk memilih mitra koalisinya biar supaya kandang banteng ini tetap terjaga, kira-kira begitu ya Pak Teguh ya, jangan sampai memilih partai politik, memilih mitra yang itu wakilnya dari PDI yang sama ya. Ya, baik. Iya. Jadi orang lain harus membackup, memilih orang yang bisa mengangkat elektabilitas. Kalau tidak bisa, itu bunuh diri dalam kompetensi politik gitu loh. Saya yakin juga PDI Perjuangan akan cermat karena akan die hard juga untuk mempertahankan basis suaranya di Jawa Tengah. Saya yakin juga ini partainya Bung Ciko ini. Oke, menarik sekali ketika PDI Perjuangan saat ini sedang bergerilya gitu mencari mitra koalisi, termasuk sosok yang bisa mempertahankan Jawa Tengah menjadi tetap kandang banteng. Kita nantikan bersama, meskipun konfigurasi sosoknya juga saat ini relatif merata, tapi masih patut atau menarik kita cermati karena PDI Perjuangan punya kepentingan khusus di Jawa Tengah sebagai kandang banteng. Terima kasih juru bicara tim pemenangan nasional Pilkada 2024 PDI Perjuangan, Ciko Hakim, dan juga analis politik dari Universitas Diponegoro, Pak Teguh Yono, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini bersama Indonesia Pagi. Sehat selalu Bapak-Bapak.
Terima kasih, Mas Adi. Saudara, ada sorotan selanjutnya di Sapa Indonesia Pagi setelah jeda, yang juga sedang ramai. Lagi-lagi di ibu kota negara Nusantara ini. Usai kepala otorita dan wakilnya mundur, proyek pembangunan dipastikan tetap berjalan. Tapi Presiden Joko Widodo menunjuk langsung Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono sebagai PLT Kepala Otorita. Namun apa yang menjadi PR atau pekerjaan rumah yang mendesak jelang peresmian IKN Nusantara pada 17 Agustus mendatang? Lalu bagaimana juga nasib IKN ke depannya? Simak usai jeda, perbincangannya akan hadir bersama Anies Tirta sesaat lagi. Jadilah bagian dari Pilkada 2024. Kawal untuk memastikan bersih, jujur, dan adil. Ikuti tahapannya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 sampai 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus sampai 21 September 2024. Penelitian persyaratan calon. 22 September 2024. Penetapan pasangan calon. 25 September sampai 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye. 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. 27 November sampai 16 Desember 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kawal terus untuk Indonesia maju dan damai. Bersama teman memilih Rumah Pilkada Kompas TV. Saya harus kuat setiap hari. Mulai usia 40, tubuh kehilangan 33% massa otot. Saya minum Ensure Gold dengan Dual Action. HMB plus triple protein dukung kekuatan otot. Ensure Gold for everyday strength. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Selezat Oreo, selembut cake. Oreo soft cake baru. Serunya ngemil bareng si kecil. Memiliki wajah proporsional, cantik dan tirus memang menjadi idaman. Tak heran, muncul treatment yang menawarkan solusi khusus perawatan wajah agar lebih slim dan kencang dengan proses yang nyaman tanpa rasa sakit. Treatment apakah itu? Bincang kita. Onda Pro. Treatment paling dicari 2024. Rabu 5 Juni, pukul 9:30 pagi. Live di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Presiden Joko Widodo meninjau Istana Negara di Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur. Presiden